Nah, menurut saya, kedua, jadi menurut saya harus dibuat kalkulasi. Kepentingan generasi sekarang harus juga dipikirkan, generasi mendatang juga harus dipikirkan. Jadi jangan hanya memikirkan bahwa generasi mendatang kepingin mendapatkan atau harus mendapatkan kesempatan menikmati keindahan Raja Empat atau alam-alam yang lain. Maka kepentingan generasi sekarang untuk membangun right to development dihalang-halangi. Gus, Ya. ada hampir 1 juta kematian dini pada saat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Ya. Gus bisa bayangkan bagaimana anak-anak ini nggak punya hak untuk hidup karena kita masih mempertimbangkan membuka lahan gambut di Kalimantan Tengah. Mungkin itu bukan anak Gus, mungkin bukan cucu Gus, sehingga Gus bisa bilang kita punya hak untuk hidup yang lain. Tapi orang yang tinggal di Kalimantan Timur, orang yang tinggal di Kalimantan Tengah punya hak untuk hidup, Gus, tanpa asap. Orang yang hidup di Riau punya hak. Orang yang hidup di Raja Ampat juga punya hak untuk hidup lebih baik. Ya. Gus mungkin tinggal di Jawa, tidak mendapatkan kebakaran hutan, karena tidak ada gambut di Jawa, tidak ada batu bara di Jawa. Tapi mereka hidup dengan lumpur. Gus bisa bayangkan bagaimana orang bisa hidup dengan lumpur sehari-hariannya. Apakah kita tidak pikirkan ini? Presiden Jokowi resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola lahan tambang. Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batu bara. Dengan memberikan WUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, pemerintah mengklaim berupaya untuk memberdayakan ormas tersebut. Lebih lanjut, izin usaha pertambangan khusus ataupun kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha nantinya tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang minerba. Wacana ini sempat ramai saat Prabowo kampanye di Pilpres 2024 kepada Kiai Kampung di Jawa Timur. Pada saat itu ia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan izin usaha tambang kepada PBNU. Dan tidak usah jauh, Gus. Kalau terlalu jauh untuk melihat Kalimantan dan Jawa, lihat Pantura. Ada satu desa namanya Timbul Sloko di sana dan sudah terendam. Orang-orang yang tidak punya uang itu tidak bisa keluar dari kampung itu, Gus. Sehingga mereka harus hidup dengan banjir. Rumah mereka hampir setengah direndam oleh rob. Mereka hidup di seling-seling plafon. Apa Gus mau bilang bahwa itu bukan hak kita, itu bukan urusan kita? Terus pertanyaannya itu adalah, urusan kita. Ini yang saya sebut dengan narasi fear mongering. Saya tidak sedang menakut-nakuti, Gus. Ini tidak sedang menakut-nakutin. Ini adalah fakta. Anda tadi menyebut soal rob di Pantura Jawa, itu daerah saya. Saya lewat selalu setiap saat kalau ke Semarang, ke daerah Pati itu saya lihat itu. Betul. Tapi pertanyaannya adalah, terus bagaimana? Ini kan ini masalah yang harus diatasi, bukan dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Oh, ini tidak menakut-nakuti. Jadi ini harus kita atasi, Gus. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satu cara mengatasinya adalah ubah imajinasi ekonomi ekstraktif dari pemerintah ini. Ada tidak negara yang, sorry Gus, lagi-lagi saya minta maaf, ada tidak negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Nah, menurut saya ada tidak, Gus? Ada tidak, Gus, negara yang maju tanpa industri ekstraktif sehingga kita harus mengeksploitasi sumber daya alam kita? Ya, negara-negara Eropa yang sekarang ada ini tidak, maju, Gus, negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Saya katakan negara Eropa sekarang ini maju, basis ekonomi awalnya dibangun karena melakukan ekstraksi di negara-negara yang dia jajah. Betul, tapi adakah tidak negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Nah, negara-negara yang maju sekarang ini di Barat, itu sebetulnya mereka maju dibangun awalnya karena mereka ekstraksi. Pemerintah Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagikan. NU dalam Muktamar tahun 2021 juga pernah merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batubara dan mengurangi produksi batubara mulai tahun 2022 untuk mempercepat proses transisi energi. Namun, sikap yang diambil oleh PBNU saat ini justru berbanding terbalik dengan rekomendasi itu. Keputusan PBNU justru akan menjadi aktor yang turut serta merusak lingkungan pada saat banyak nahdien di Indonesia justru menjadi korban tambang. Ya, makanya ketika kita tahu bahwa industri ekstraktif ini sangat buruk sekali, maka lakukanlah pertobatan ekologis. Ya, pertobatan Dan ekologis ada itu, banyak negara, Gus, bayangkan. Pertobatan ekologis ini menurut saya perlu pada tempat-tempat yang memang tepat. Karena kalau Anda mengatakan bahwa industri ekstraksi itu adalah buruk seluruhnya, pertanyaannya adalah ekstraksi lalu dilarang sama sekali. Padahal kita ini sebagai bangsa, ada negara-negara yang memang diberkahi Tuhan
kekayaan alam. Lalu Anda apakan? Inilah yang disebut sebagai watak das disease, Gus. Ketika orang merasa bahwa ada sumber daya alam di situ, mari kita keruk sehabis-habisnya. Kita sudah mengeruk, bangsa ini sudah mengeruk banyak sekali industri sumber daya alamnya. Ada batu bara dari puluhan tahun. Apa kapan kita untuk merasa cukup dengan itu, Gus? Nah, apakah Raja Ampat juga layak untuk ditambang? Kapan kita mau cukup? Kita tahu ada yang namanya daya dukung, daya tampung lingkungan, Gus. Apa kita mau Kalimantan Timur Sebentar. selalu begitu? Izin tambang berpotensi hanya menguntungkan segelintir elite dan menghilangkan tradisi kritis ormas. Oleh sebab itu, masyarakat meminta agar PBNU kembali kepada khidmah atau mengabdi kepada masyarakat dengan tidak menerima konsensi tambang. PBNU menjadi satu-satunya organisasi masyarakat keagamaan yang telah mengajukan izin pengelolaan tambang batubara kepada pemerintah. NU bahkan telah menunjuk bendahara umum mereka, Gutvan Arif, sebagai penanggung jawab atas pengelolaan usaha tambang NU. Kehidupan orang-orang di sana hidup dengan lumpur ketika hujan datang dikit saja. Kami harus membeli air bersih lebih mahal daripada orang-orang di Jawa. Kami harus membayar listrik lebih mahal. Di Raja Ampat, di Kalimantan Timur, listrik tidak masuk. Padahal mereka penghasil batu bara. Ini kemiskinan yang premium. Pemerintah menciptakan poverty premium. Lalu Gus bilang bahwa ada kemaslahatan. Artinya begini, bagaimana kita bisa mengorbankan orang-orang yang tinggal di lingkar tambang hanya atas nama bahwa ini ada keuntungan untuk bangsa. Jauh daripada itu, Greenpeace sudah melakukan satu riset bahwa kalau kita beralih dari industri ekstraktif, GDP kita dalam 10 tahun memungkinkan untuk naik hampir 2 kali lipatnya. Dan kalau singkatnya buat Anda no mining. No mining dalam konteks ini karena tidak ada kemaslahatannya sedikit pun. Kalau kemudian kita katakan bahwa ini ada keuntungannya bagi pemerintah, kesejahteraan, kemakmuran, ada dalam satu teori ekonomi namanya natural resources, kutukan sumber daya alam. Imajinasi kita selalu berpikir bahwa ketika ada sumber daya alam itu harus diekstraksi. Istilahnya das disease. Itu adalah sifat yang sangat kolonial sekali karena tidak punya imajinasi industri hijau yang jauh lebih baik buat bumi dan jauh baik untuk manusia.